Fardu mandi, apa saja yang diwajibkan di saat mandi. Wa faraidul ghusli salah satu asya. Jadi fardu atau rukun bahasa kita mandi ada 3 perkara. Yang pertama niat, pasti karena niat merupakan syarat dari semua ibadah kita. Ya. Kemudian yang kedua wa izalatun najasah, menghilangkan najis. Jadi di saat mandi kalau ada najis tidak sebatas mengguyurkan air ke tubuh, tapi pastikan najis tidak ada di tubuh kita, dibersihkan. Ingkanat ala badanihi, kalau najis tersebut ada di badannya. Kemudian rukun yang ketiga pastinya adalah wa isalul mai ala jami sya'ri, artinya mengalirkan air ke seluruh ya tubuh. Di dalamnya adalah ada rambut dan juga kulit. Jadi pastikan semuanya kena air ya di saat kita mandi. Bahkan wallahualam mungkin hanya lebih kehati-hatian gitu ya. Sampai dubur kita di saat kita buang air besar pasti akan keluar kan, itu juga harus kena air. Itulah fardu adus. Kaitan dengan niat pastinya niat dilakukan di awal melakukan fardu. Jadi di saat kita mengguyurkan air atau ya nanti ada sunnahnya, disitulah kita niat mandi. Atau di saat wudhu, di saat memulai membasuh anggota tubuh dalam wudhu, kalau seperti yang disunahkan, disitulah kita niat. Makanya ada orang niat ketika membasuh 2 tangan. Kalaupun ada sebagian pendapat niat wudhu itu di saat membasuh muka, itu niat. Itu fardu mandi. Kemudian ada hal-hal yang disunahkan di saat mandi atau dianjurkan untuk dilakukan. Saat mandi junub ada 5 hal, yaitu baca bismillah, ya, itu menjadi sunnah pada setiap melakukan sebuah perbuatan. Kemudian wudhu sebelum mandi junub, jadi wudhu dulu ya sebelum mandi. Itu juga berlaku di saat kita memandikan mayit, wudhuan dulu si mayit sebelum dimandikan. Kemudian yang ketiga wa imrarul yad 'alal jasadi, mengusapkan tangan pada badan ya, sehingga digosok, dibersihkan pakai sabun ya. Kemudian wal mualatu, bersegera, jangan sampai mandi setengah-setengah, ditunda dulu, ngobrol dulu misalkan atau apa. Jadi tetap ya, dalam waktu itu juga kita menyelesaikan mandi tersebut ya. Kemudian wa taqdimul yumna 'alal yusra, ya, sama di saat wudhu mandi mendahulukan yang kanan sebelum yang kiri. Jadi yang diguyur setelah kepala kanan dulu ya. Ini hal-hal sepele kadang-kadang terlewatkan ya. Ayo pertama diguyur enggak. Oke, sah dari sisi itu, tapi kan kita harus mengambil hal-hal yang disunahkan juga untuk menambah pahala kita. Jadi dahulukan yang kanan dulu, setelah itu baru yang seperti halnya wudhu itu. Itulah yang disunahkan di saat kita mandi. Kemudian yang terakhir ada mandi yang disunahkan. Kalau yang diwajibkan tadi kan sudah ya. Yang diwajibkan ada 6. Nah, mandi-mandi yang disunahkan. Artinya di saat kita melakukan mandi yang disunahkan tadi pastinya menuai pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama wal iktisalatul masnah sabata asyara ghuslul jum'ati. Yang pertama disunahkan kita mandi di hari Jumat. Ya, bagi kita kondisi kerja di kantor agar mendapatkan pahala tidak apa ya. Meniatkan dari rumah mandi pagi itu karena mandi untuk sholat Jumat. Kalau kondisi di kantor untuk mandi tidak ada fasilitas untuk mandi, udah insya Allah bagian daripada mandi yang disunahkan itu mandi di hari Jumat karena untuk menghadiri sholat Jumat. Kemudian kedua wal idain, disunahkan mandi sebelum berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Kalaupun masih ada sunnah lain kan, pertama di Idul Fitri sarapan korma dulu,
Kemudian berikutnya memakai pakaian yang dianggap paling bagus pada hari itu. Yang berikutnya mengambil jalan yang berbeda antara jalan berangkat dengan jalan yang pulang. Insya Allah akses adalah secara umum masjid ketika berangkat mengambil jalan ini, pulangnya mengambil jalan lain. Itu juga bagian dari sunnah di saat kita akan melaksanakan sholat Idul Fitri dan membaca takbir. Kemudian Idul Adha sama, hanya bedanya kalau di Idul Fitri disunahkan untuk sarapan, kalau Idul Adha tadi nanti tidak, ya. Karena dan disunahkan untuk disegerakan karena insya Allah di tiap lingkungan ada yang orang yang menyembelih hewan kurban. Itu kemudian wal istisqa. Di saat kita akan melaksanakan sholat istisqa disunahkan mandi. Selain di sholat istisqa disunahkan membaca takbir dan istighfar. Ya. Begitupun di sholat gerhana. Ya, jadi takbir itu kita kan biasanya takbir hanya di Idul Fitri dan Idul Adha, ya. Tapi di sholat gerhana matahari dan bulan disunahkan kalau memang kita sudah melaksanakan sholat dan matahari atau bulan masih gerhana, sudahnya diteruskan dengan takbir selain khutbah, ya. Atau menunggu jamaah karena waktu masih lama proses gerhananya, itu disunahkan kita membaca takbir dan istighfar. Selain disunahkan untuk mandi, ya, di saat kita akan melaksanakan istisqa dan khusuf gerhana bulan wal khusuf gerhana matahari ketika terjadi, itu disunahkan mandi. Kemudian wal ghuslu min ghuslil mayyit, disunahkan mandi setelah kita memandikan mayit. Kalaupun kadang agak sering terlewatkan itu teh, kayak tidak punya waktu, padahal kan waktu ada sebenarnya. Ya tinggal semangat ingin mendapatkan pahala dan tidaknya saja gitu. Jadi sunnah kalau kita suka memandikan mayit, setelah memandikan mayit kita juga disunahkan untuk mandi. Wal kafir idza aslama, orang kafir masuk Islam itu sudah pada maklum, ya. Itu sebelum mengucapkan, kalaupun tidak mandi pun tidak apa, ya. Tapi baiknya sebelum mengucapkan 2 kalimat syahadat kita suruh mandi dulu. Wal majnun, orang stres lah, karena ada permasalahan stres sekian pekan, sekian bulan bisa jadi ternyata alhamdulillah sehat. Nah, di saat sehat disunahkan bagi dia untuk mandi. Walaupun ma'aleh, orang yang epilepsi tadi hanya beberapa menit biasanya, setelah itu dia sembuh dan disunahkan mandi. Wal ghuslu indal ihram. Nah, ini banyak disunahkan mandi ketika kita memasuki Masy'aril Haram, ya. Di saat melaksanakan umroh ataupun melaksanakan haji. Pertama, wal ghuslu indal ihram, mandi di saat kita mau melaksanakan atau mau memakai pakaian ihram. Alhamdulillah pemerintah Saudi sudah menyiapkan dari 4 mikot ratusan kamar mandi itu, ya. Baik di Yulamlan, di Bir Ali, di mana ada 4 tempat mikot, di situ sudah disiapkan untuk mandi, ya. Kemudian walidukhuli Mekah, dan di saat masuk kota Mekah, ya, kan kota Mekah itu ada batasannya. Kota Mekah yang haramnya, artinya haram itu tanah haramnya, kan ada pintunya, ya. Kalau mabit, kalau mikot itu bukan pintu Mekah, itu mah tempat yang sudah dibatasi oleh Rasulullah. Bayangkan kalau Madinah kan 400 kilo mikotnya ke Mekah paling jauh. Kalau batasan kota Mekah ada batasan. Nah, biasanya mikot bagi orang yang melaksanakan umroh itu kan dari Tanaim, ya, itu akhir batas Mekah, atau yang paling jauh di Hudaybiyah kalau ada. Nah, itu jadi selain di mikot ketika kita kalau jemaah haji mau ihram, pakai ihram, juga ketika masuk ke kota Mekah, kalau tahu batasannya sudah masuk wilayah haram Mekah, itu disunahkan mandi. Biasanya sudah ada checkpoint, ya, kalau di sana ketika akan memasuki pintu kota Mekah ada checkpoint dari polisi untuk memastikan apakah muslim atau bukan. Kemudian wal wukuf di Arafah, wukuf di Arafah. Ya, apakah wukufnya ketika sebelum wukuf? Wukuf itu ingat, ada jemaah haji yang memaknai wukuf dari malam tanggal 9. Karena kebiasaan jemaah haji Indonesia berbagai alasan, karena jamaah yang terbesar sedunia, jadi pergi ke Arafahnya bukan siang,
bukan pagi tanggal 9. Sementara wukuf itu dimulai setelah sholat duhur. Ingat ya, wukuf itu dimulai setelah sholat duhur. Jemaah haji Indonesia sudah datang malam tanggal 9-nya di Arafah. Dia merasa sudah wukuf belum gitu. Karena kalau banyak dibayangkan ya, kalau harus berangkat pagi gimana? Jadi kesibukan pemerintah kita belum bisa menangani itu, sehingga berangkatnya tanggal 8, malam tanggal 9. Malamnya sudah merasa wukuf, paginya sudah merasa wukuf, tinggal di tenda baca Quran, bagus ya, bagus. Tapi jangan sampai ketika pas wukufnya pada bubar, artinya bubar dari tenda, itu yang sangat disayangkan. Padahal wukuf dimulai setelah zawal, setelah khutbah Arafah, ya. Khutbah kan suka ada khutbah Arafah, baik di tenda masing-masing atau di Masjid Namirah yang pusat. Itulah wukuf. Justru disitulah Allah itu turun pada saat wukuf sampai terbenam matahari, sehingga disunahkan. Anda lihat saudara, orang-orang yang paham setelah asar menjelang maghrib sampai berjam-jam dia karena itulah wukufnya. Jemaah haji kita enggak, kita sudah merasa lelah dari pagi tinggal di bawah tenda, merasa sudah wukuf, pas zuhur menjelang asar dan maghrib pada bubar. Bubar artinya jalan-jalan keluar, walaupun hajinya sah tetap, ya. Karena mereka masih tinggal di wilayah Arab. Tapi kan sayang kalau kemudian pas wukufnya tidak dimanfaatkan untuk berdoa. Nah, ketika wukuf berarti mandinya setelah zuhur. Ya, kalau sempat ya, kalau sudah ada kamar mandi, sempat mandi, bagus, itu sunnah disab. Mungkin juga hikmahnya supaya kembali segar, mungkin dengan mandi tadi ya Allah. Tapi intinya itu adalah disunahkan. Walil mabit di Muzdalifah ini agak kesulitan mungkin, karena berdesakannya orang kondisi sekarang. Bahkan banyak yang mabit di Muzdalifah tidak mabit beneran, tapi hanya singgah di Muzdalifah setelah masuk pertengahan malam. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan jam 1, setengah 1 menuju Mina biasanya. Karena kalau semuanya harus mabit tidak mungkin. Tidak muat. Tapi anak alhamdulillah setiap hajian mabit di Muzdalifah. Kalau kemarin ketinggalan di rombongan ya. Jadi nggak dimulai setelah pertengahan malam itu, setelah subuh itu masih banyak yang belum berangkat ke sana. Apalagi kalau pagi berangkat semuanya, wah gimana? Sehingga luar biasa ya, aturan Allah itu sudah memprediksi kalau bahasa kita akan begitu di akhir zaman, sehingga kalaupun bahasanya nginep di Muzdalifah, tapi boleh ya, asalkan tinggal di Muzdalifah melebihi pertengahan malam. Setelah itu silahkan berangkat menuju Mina untuk melempar jumroh. Itu kalau memang sempat sunnah mandi. Waliromil jamar as-salas, itu juga mungkin kondisi sekarang, kecuali ketika tanggal 10 dia tidak langsung melempar jumroh yang 3, tapi dia mandi dulu ya. Kemudian setelah mandi kemudian dia melempar, bagus. Ya, artinya berusaha mencari peluang kalau memang memungkinkan untuk mandi dulu sebelum melempar jumroh. Tapi subuh pun sudah menjadi lautan manusia di situ. Sudah menjadi lautan manusia ya. Kemudian jumroh as-salas yang 3, walit tawaf dan tawaf. Ini salah satu kekhususan tawaf. Ada syarat yang harus dipenuhi, kalau tidak terpenuhi adalah tidak sah, yaitu harus bersih dari hadas kecil dan hadas besar. Makanya ijtihad para ulama, bagi jemaah haji yang datang dari luar, bagi wanita yang masih kondisi haid ya, kecuali kalau wanita yang sudah putus haidnya gitu tidak ada masalah. Makanya suka minum obat untuk menahan haid selama seminggu. Ya, minimal sebetulnya selama sehari sih. Biasanya menahan selama, kan amalan haji itu dimulai dari tanggal 8. Tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10, 11, 12, 13. Ada satu momen, satu waktu di situ harus suci, yaitu pada tanggal 10. Di saat dia mau melaksanakan tawaf, itu harus suci. Ya, jadi tidak sah hajinya kalau pada waktu itu dia haid. Ya, bayangkan kalau harus kembali lagi tahun depan, boro-boro tahun depan ya. Waiting listnya juga belasan tahun. Makanya ya ijtihad para ulama bagi jemaah haji yang dari luar, dari kita itu menahan darah haidnya ya minimal di 5 hari itu. Karena kan
mau tawaf sunnah kan, tawaf itu ya, walaupun tawaf sunnah sayang kan kalau kita tidak bisa. Makanya pada waktu itu selama 6 hari atau 7 hari ditahan headnya supaya tidak keluar, karena supaya memenuhi syarat sahnya tawaf adalah suci dari head. Dan adapun wukuf kalau sakit kan bisa pakai ambulan. Biasanya kalau yang sakit karena wukuf al-hajju arafah itu tinggal aja di ambulan, yang penting dia masuk aja ke wilayah itu arafah. Itu Allah kayaknya bercukup waktu ya. Itulah beberapa hal yang mudah-mudahan menambah pengetahuan kita dan memastikan ya bahwa Allah dan Rasulnya sudah membuat aturan-aturan yang sangat luar biasa, yang cukup detail, yang kesemuanya demi kemaslahatan dan kebaikan kita sebagai umat Rasul atau hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang bisa disampaikan. Kalau ada yang mau disampaikan atau tambahan, Baik, jazakallahu khairan.